Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Pada sore hari ini, tepatnya tanggal 5 Agustus 2024, kembali kami dari tim Hikmah Sikareba akan melakukan podcast terkait dengan perempuan hikmah antara keluarga, karir, dan komunitas. Tentu para pemirsa sekalian akan bertanya-tanya, siapa narasumber yang paling cocok untuk mengulas persoalan tersebut? Perempuan hikmah antara keluarga, karir, dan komunitas. Tentunya kami telah mencari figur yang pantas atau representatif untuk itu. Anda penasaran? Saya perkenalkan tamu kami yang terhormat, yakni Ibu Haja AKBP Purnawirawan Polisi Yusni Asmadi SH MH. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang di podcast kita ini. Kami dalam pengembaraan menemukan sosok perempuan yang pantas untuk materi hari ini. Teman-teman sepakat untuk menunjuk Ibu. Tentu bukan sekedar memilih, tetapi tentu banyak yang menjadi alasan atau referensi. Yang pertama, Ibu Yusni ini sudah dikenal luas di kalangan kepolisian. Terlebih lagi di kalangan warga Mesen Rempulu. Namun, masih banyak yang belum terungkap. Apa itu? Mungkin kami minta Ibu menjelaskan dulu keluarga Ibu sendiri. Silahkan, Bu. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, saya asli orang Duri, Enrekang, Kecamatan Baraka, tepatnya Pontana Basaran. Saya dilahirkan pada tanggal 4 April 1964. Ayah saya, bapak saya adalah Ma Yusuf, MA Yusuf, juga adalah purnawirawan polisi. Oh, dengar-dengar ayahnya Ibu Yusni ini Kapolsek pertama di Maiwa. Maiwa. Oh, Maiwa. Kapolsek pertama Maiwa, kemudian geser ke Anggaraja, terakhir Kapolsek di Baraka. Oh, di Baraka. Alhamdulillah. Ibu saya, Haja Guni, itu asli dari Basaran. Ya, Basaran. Kami dikaruniai saudara 5 orang, 4 laki-laki, 1 perempuan. Saya adalah yang terakhir, anak yang kelima. Oh. Dan sayalah yang menggantikan bapak untuk menjadi polisi. Iya. Suami saya AKBP Purnawirawan. Ternyata Haji polisi juga. Ahmad Asmadi SPD. Kami dikaruniai 3 orang anak, 2 putra dan 1 putri. Alhamdulillah, 2 putra kami itu sudah menggantikan kami sebagai anggota kepolisian. Oh, meneruskan perjuangan kedua orang tua. Meneruskan perjuangan. Beliau adalah AKP Madia Yustadi SIK. Oh, sekarang tugas di mana? Sekarang beliau tugas di Medan sebagai Wakasatreskrim Polrestabes Medan. Luar biasa. Itu anak kedua. Anak kedua? Ya, yang pertama adalah itu Dr. Bayu Satria SPB. Oh, dokter ya? Dokter, sudah baru-baru ambil ahlinya. Oh, iya. Tugasnya di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Iya, kemudian anak yang terakhir, Adik Siti Nirpani, Eskom SE, baru juga menyelesaikan sarjananya di Bina Nusantara Jakarta, BINUS. Oh, universitas ya. Universitas BINUS, ya. Iya. Berarti 2
putra, Iya. 1 Putri. putri. Kedua putranya sekarang berkarir mengikuti jejak kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Dan yang putri mengambil jalannya jalan sendiri. Nah, tentu keberhasilan anak ini tidak lepas dari tanggung jawab orang tua. Betul. Nah, sekarang kira-kira apa sih tips atau strategi Ibu Yusni ini di dalam membina keluarganya sehingga semua berhasil tadi? Alhamdulillah. Mungkin ada rahasianya lah yang bisa dibagi. Pertama sekali, satu adalah anak itu tidak perlu dimarahi. Oh, Itu iya. yang konsep itulah yang kami pakai. Kenapa? Sempat anak itu dimarahi, dia akan masuk ke pemikirannya bahwa oh saya dimarahi, berarti saya tidak disuka. Padahal bukan seperti itu. Iya. Ya, jadi sampai saat ini anak-anak kami mudah-mudahan selanjutnya tidak pernah kami marah. Iya. Toh juga kalau ada kesalahan, kami hanya beri dia pelajaran. Selain itu ya karena dulu anak-anak banyak bermain di luar, kami usahakan bagaimana caranya supaya tidak main di luar. Dan kami akan penuhi kebutuhan untuk main-main gamenya apa semua seperti itu. Oh, berarti Iya. difasilitasi kegiatannya di rumah agar tidak lebih tertarik keluar. Oh, Betul. begitu. Iya. Jadi betul-betul Ibu Yusni ini dan keluarga itu sangat-sangat harmonis. Insya Allah. Tidak pernah marah sama anak-anaknya. Ini tips yang bagus ini, perlu dicontoh. Oke. Selama bersama Bapak membina anak-anak, tentu ini kan karir polisi. Ya. Kenapa bukan tiba-tiba sih sebenarnya, kedua anaknya itu memilih jalur polisi? Polisi, ya. Apa karena dipaksa sama orang tuanya atau gimana ini? Ya, kalau kami tidak pernah memaksa kehendak kami, tetapi kita serahkan kepada anak. Apakah mereka mau jadi polisi atau siapa? Contohnya, yang satu memang polisi tapi kan dokter. Kemudian adik yang kecil itu, yang perempuan kan juga lain jurusan. Tergantung mereka mau pilih kemana. Oke. Berarti ini betul-betul diberi kebebasan memilih. Cuman anaknya karena mulai lahir tumbuh besar di lingkungan milik polisi, akhirnya ya ada keinginan ke sana ya. Tinggal diarahkan kan begitu. Ya. Baik. Ibu Yusni, kita sudah bicara tentang keluarga. Kita sudah tahu keluarganya. Namun masyarakat Masen Rempulu ini belum tahu sih secara detail tentang Ibu Yusni di dalam karirnya. Tadi sudah disinggung sih sekaitan dengan karirnya sebagai polisi. Tapi kan kita ini masih butuh informasi. Kok tiba-tiba Ibu Yusni memilih jalur polisi, tahun berapa sih sebenarnya itu? Ya, mungkin bisa dijelaskan lagi. Ya, terima kasih. Jadi saya tamat SMA itu di Takalar. Oh, Takalar. Tahun 1983. Saat itu memang cita-cita dari kecil itu menjadi polisi, Polwan. Tetapi saat itu kami mendaftar tidak lulus. Akhirnya di tahun 1984 saya mendaftar kembali. Alhamdulillah diterima. Oh, pernah tidak lulus? Pernah tidak lulus. Satu tapi kali. Masih berjuang lagi untuk tahun berikutnya insya Allah. Memang Ibu Yusni fighter memang. Tidak pernah berhenti ya berjuang. Iya. Jadi saya masuk polisi itu 1984. 84. Kemudian saya pendidikan di Ciputat, karena memang di Ciputat adalah pusat pendidikan Polwan seluruh Indonesia. Kurang lebih 1 tahun saya pendidikan. Tamat dari pendidikan saya dapat penempatan di Polrestabes Makassar selaku anggota Reskrim. Reserse Kriminal. Saya menjabat itu selama 10 tahun. Wah, lama juga ya. Di Reskrim. Iya. Tapi kalau dihitung memang lama. Tapi bagi kami yang tugas kayak sebentar sekali. Sebentar sekali ya. Kemudian setelah itu, pas 10 tahun saya dinas di Reskrim, saya mengikuti testing untuk jadi calon perwira.
Tapi saya juga tes itu pertama saya tidak lulus. Tidak lulus. Tidak lulus. Tapi tidak pernah berhenti Tapi untuk tidak berjuang. pernah berjuang. Tahun depannya lagi saya berjuang, alhamdulillah saya lulus di tahun 8, Alhamdulillah. di tahun 94. 94. Jadi saya 10 tahun dinas di reserse, saya mendaftar, saya lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian saya lulus pendidikan, ikut pendidikan di Ciputat. Ya. Saya juga pendidikan Ciputat. 1 tahun lamanya pendidikan, kemudian saya pulang. Saya penempatan di Polda Sulsel. Langsung Polda Sulsel. Polda Sulsel di bagian SDM, sumber daya manusia. Ya. Saya tugas di sana selama kurang lebih 16 tahun 10 bulan. Iya. Di bagian SDM. SDM, personalianya kalau dulu personalia. Kemudian setelah itu saya pindah karena mau naik jabatan, Ya. mau cari pangkat. Jadi AKBP atau dibilang orang 2 bunga. 2 bunga, Iya. ya. Saya pindah jadi Kasubdit Pariwisata Subdit Pariwisata. di Pamopit. Iya. Nah, setelah itu saya juga kurang lebih 2 tahun saya tugas. Saya pindah lagi ke Reskrim Wah. Reserse Kriminal Umum sebagai jabatan Kabak Wasidik. Kurang lebih 3 tahun di sana. Saya dapat amanah lagi dari pimpinan sebagai Kabak Bantuan Hukum. Jadi saya jadi pengacaranya teman-teman yang ada masalah, baik itu institusi atau personalia, perorangan maksudnya seperti itu. Setelah itu saya lagi pindah menjabat sebagai Kasubdit Propos. Kasubdit Propos. Polda Sulawesi Selatan yang saat itu baru saya yang pertama kali menjabat di Polda Sulsel dan seluruh Indonesia menjabat jabatan itu. Alhamdulillah selalu di Bekasi jabatan yang ada banyak tantangan, tapi semua dijalani. Kemudian saya kurang lebih 2 tahun juga di situ, saya pindah lagi ke Kasubdit Waprop. Iya. Di situ saya menyidangkan anggota yang bermasalah, menyidangkan dan memutus anggota yang bermasalah. Akhirnya 2 tahun kemudian saya pensiun. Jadi saya pensiun di 2022. Jabatan terakhirnya tadi? Saya Kasubdit Waprop. Wah, Kasubdit. Iya. Nah, luar biasa jenjang karir, perjuangan di polisi, mendaftar 1 kali. Gagal, tapi tidak pernah berhenti. Setelah jadi polisi, ikut lagi di perwira, ternyata mendaftar pertama gagal lagi. Tapi tidak pernah putus asa, berjuang terus. Nah, tadi Ibu sudah sukses untuk membangun keluarga. Tapi di tengah-tengah membangun keluarga, juga ada tugas-tugas karir yang menanjak begitu, sukses maksud saya. Tentu bagaimana sih caranya Ibu Yusni ini sukses di keluarga, sukses pula di karirnya. Ini yang perlu sekali kita tahu nih apa sebenarnya tipsnya. Tidak susah sebenarnya. Bagi kami itu sudah susah. Kenapa tidak susah? Jangan disamakan antara pekerjaan dengan keluarga. Harus dibedakan keluarga dan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu jamnya pasti. Jam 6 kita start ke kantor, pulang jam 4 atau jam 5. Itulah kita pikirkan bagaimana caranya supaya pekerjaan selesai. Tiba di perjalanan, hilangkan semua itu, berubah menjadi ibu rumah tangga. Mantap. Jadi ibu rumah tangga memikirkan sebentar ini anak-anak makan apa. Kita harus pikirkan, lupakan dulu yang kantor, besok lagi kita bekerja. Nanti jam 6 pagi baru jam 6 pagi dipikir lagi di kantor. Jadi kembali ke rumah, saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan suami dan anak-anak. Semua kebutuhan anak-anak semua kita penuhi. Jadi tidak ada kata capek karena memang seperti itu. Tidak mengenal kata lelah. Artinya Ibu Yusni ini betul-betul mampu memanage waktunya dan sangat produktif. Prinsipnya pulang dari kantor itu urusan keluarga.
Ini yang membuat Ibu mampu menapaki karirnya, Iya. mensukseskan keluarga. Keluarga. Luar biasa. Insya Allah. Luar biasa ini, berarti intinya ini harus betul-betul memilah mana urusan keluarga, mana urusan karir. Terakhir mungkin ini. Iya. Ibu Yusni juga di kalangan masyarakat umum, wabil khusus hikmah. Menurut informasi, terlalu banyak komunitas yang Ibu pimpin. Jadi tadi keluarga, karir, sekarang pertanyaan saya mengarah ke komunitas. Kira-kira Ibu Yusni ini apa benar ya? Orang bilang banyak komunitasnya. Kalau dibilang banyak, iya. Tapi kalau tidak juga, ya tergantung orang yang melihat. Iya. Ya. Karena kalau komunitas itu bagi saya, organisasi itu bagi saya adalah dibilang biasa. Karena di kepolisian juga saya biasa melakukan itu, kegiatan-kegiatan itu yang biasa kita lakukan. Yeah. Jadi kalau di organisasi itu banyak organisasi saya masuki. Sekarang ini masih menjabat sebagai Ketua DPD Hikmah Kota Makassar. Kemudian ada beberapa organisasi juga yang masih saya pegang, karena itu adalah kepercayaan masyarakat. Jadi tidak hanya karena hikmah, tetapi banyak dari luar juga yang memilih untuk. Tapi banyak juga yang saya sudah jangan saya kasih yang lain, tapi biasa regenerasi. Tapi ya itulah mungkin faktor salah satunya adalah saya kalau berhadapan dengan sekarang ini saya harus bicara tentang ini. Saya tidak mau bicara tentang yang lain. Nanti kalau tempat yang lain lagi saya harus bahas itu. Jadi tidak campur bau. Tidak campur. Ini kehebatan seorang polisi yang mampu memetakan kapan dia bicara apa, pada konteks apa. Kemudian kegiatan ini memang penuh didukung oleh keluarga, anak dan suami apalagi. Jadi sepanjang itu kita mampu, yang prinsipnya mereka bahwa tidak mungkin ibu lakukan kalau merasa dirinya tidak mampu. Jadi dikasih memang kesempatan untuk berorganisasi atau dan sebagainya. Berarti kalau saya dengar tadi, semua keluarga, karir dan komunitas itu didukung penuh oleh suami dan anak-anak. Oh begitu. Ini kan susah nih, kadang-kala ada keinginan ibu, tapi kan suami tidak mendukung. Tapi kalau bagaimana Bapak mendukung perjuangannya di komunitas? Kalau Bapak biasa dia ingatkan, karena saya sudah bilang, saya jam sekian ada kegiatan saya. Jadi 1 jam sebelum kegiatan itu dia sudah ingatkan, Bu, jangan lupa ada kegiatan sebentar di sini. Luar biasa, justru sangat mensupport. Iya, mensupport sekali. Biasa saya di luar, beliau di mana, dia WA saya, Bu, jangan lupa ada kegiatan sebentar. Kalau memang tidak bisa, sampaikan di kegiatan itu bahwa tidak bisa hadir. Wah, ini luar biasa Bapak ini mendukung. Biasanya saya kira dia bertanya kapan pulang. Ternyata pertanyaannya ada kegiatannya. Luar biasa, super dari Bapak ini. Luar biasa memang. Nah, saya mungkin lebih ke hikmah. Karena tadi disebut Ketua DPD Hikmah. Ibu menjadi Ketua DPD Hikmah tahun berapa, Bu? Tepatnya di 2021. 2021. Pelantikan itu tanggal 12 Desember 2021. Sengaja kita ambil cuma 2 huruf. 12, 12, 21. Wah, jadi tidak pernah dilupakan. Memang Ibu ini memang pemimpin karena senantiasa mencari momen-momen tertentu yang betul-betul di momen itu dimanfaatkan dengan baik. Nah, baik Bu. Selama menjadi Ketua Hikmah Kota Makassar, tentu menjadi Ketua Hikmah itu ya pekerjaan yang penuh dengan dinamika karena mengurus keluarga. Nah, di dalam keluarga Hikmah itu kan stratifikasi sosial, ekonomi, bahkan kepentingan beragam. Dinamikanya, tapi kelihatannya Ibu mampu mendorong semua
kecamatan-kecamatan di Kota Makassar ini untuk terbentuk Iya. Dewan Pimpinan Kecamatannya, kalau tidak salah. DPC. DPC. Iya. Kira-kira sudah berapa yang sudah terbentuk ini? Alhamdulillah yang sudah terbentuk 10 DPC dari 14 DPC. Oh, gitu ya. Sudah Sudah 10. 10. Iya. 10. Iya. Kemudian memang dinamika banyak. Tapi saya selalu membawa diri, saya yang harus menyesuaikan dengan mereka. Iya, iya. Jangan mereka yang menyesuaikan dengan saya, karena Iya, susah. iya, susah ya. Kalau mereka orang banyak, saya harus yang menyesuaikan. Iya. Ada orang bilang, Ibu Ketua di sini, saya bilang tidak perlu, kita sama-sama. Ya, ini pemimpin yang merayat. Ya, Iya. kita sama-sama. Saya malah bagaimana kalau dibilang saya tidak mau, kasihan anggota saya, warga saya di bawah kok saya di sini. Saya juga sering disampaikan orang itu Ibu Yusni sebagai ketua DPD, setiap ada warga hikmah Kota Makassar, bahkan mungkin di luar Kota Makassar, ketika ada waktunya selalu hadir, utamanya pada saat ada musibah, ada keluarga yang berpulang ke rahmat. Iya. Loh, energinya Ibu terlalu tinggi. Apa sih yang mendorong sehingga ingin melakukan seperti itu, Bu? Sebenarnya itu dari hati nurani sebenarnya. Karena kenapa? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kemudian kedua, memang keluarga kita yang berduka, makin banyak kita datang, makin terhibur. Iya. Tapi betul. kalau kurang yang datang akan sedih. Bagaimana? Sudah sedih, sedih lagi. Tapi kalau kita hadir, insya Allah mereka juga akan terhibur. Apalagi kalau saya datang, Bu Ketua sini Ki, di sini Ki. Padahal saya di sini mak saja saya. Iya. Kemudian memang informasi datangnya dari mereka, responnya mereka ke saya. Ibu ada yang kedukaan di sini, ada kedukaan seperti itu. Jadi saya biasa mobile, sementara di perjalanan ada berita saya langsung singgah. Iya. Itulah Kalau ada berita, yang saya langsung singgah. Yang warga bilang Ibu Yusni itu hadir dimanapun warganya berduka. Insya Allah. Luar biasa ini. Tidak kenal lelah. Tidak kena lelah karena hati yang ikhlas. Wah. Tidak ada kata lelah kalau hati yang ikhlas. Berarti ini bukan karena tugas semata, tetapi ini karena keikhlasan. Sehingga tidak terasa capek di tengah kemacetan, kan gitu. Menempuh perjalanan ini semua dilewati dengan ikhlas. Berarti intinya mengurus hikmah ini supaya tidak lelah, yang penuh dinamika harus ikhlas. Kita harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, berapa kecamatan yang harus kita tempuh dimanapun keluarga kita. Iya. Nah, Ibu Yusni, tentu sebagai ketua DPD Hikmah sudah terbentuk 10 ya. 10. Ini luar biasa. Nah, kan baru-baru ini ada hari ulang tahun Hikmah. Dan itu dirayakan juga di Kecamatan Manggala dan juga dilaksanakan di di lapangan Emiselan. Ya. Bagaimana sehingga program itu kok setiap tahun bisa berjalan? Ya, memang dari kami rapat kerja dulu setelah pelantikan itu ada beberapa program kerja. Di antaranya adalah melaksanakan atau porseni kegiatan dalam rangka HUT Hikmah. Iya. Ya, salah satunya memang kami niat ya kalau bisa kenapa tidak? Karena kalau bukan kita yang laksanakan, warga-warga tidak tahu kapan hari hikmahnya, kapan. Jadi salah satu mengingatkan bahwa kita ini kerukunan yang besar. Kita kan ini besar ini. Betul. Hikmah itu besar sekali. Betul. Di Kota Makassar. Karena semua kecamatan ada orang hikmah di situ. Ada orang hikmah. Jadi kita memberitahu bahwa waktunya lagi kita berhikmah. Karena hari ulang tahun hikmah itu tepatnya di tanggal 17 Juli setiap tahunnya. Iya. Itu pun juga terbentuknya hikmah di tanggal 17 Juli
1937. Wah, berarti hikmah ini lebih duluan daripada Indonesia merdeka. Wah, lebih dulu, lebih senior, lebih senior. Iya, iya, iya. Lebih Hikmah harus senior ya. dikenal. Ya, betul. Kita harus perkenalkan diri kepada warga, bukan cuma orang hikmah, tetapi keluarga semuanya yang ada di Kota Makassar, bahwa hikmah itu ada di Kota Makassar. Ya, wih, luar biasa. Ibu Yusni, kira-kira apa sih kontribusi hikmah bagi khususnya Kota Makassar? Kontribusi DPD Hikmah terhadap pemerintah Kota Makassar, gitu. Ya, kita pasti mendukung lah. Ya, Karena mau tidak mau kita juga kan harus warga warga Makassar. warga Kota Makassar. Jadi kita harus program pemerintah yang ada di Kota Makassar, insya Allah kita dukung. Mantap. Iya. Iya. Jadi pada prinsipnya hikmah dimanapun Iya. itu harus memberi dukungan Dukungan, positif iya. kepada pemerintah. Pemerintah. Karena memang diatur di dalam mungkin anggaran dasar, anggaran rumah dasar, tangga. iya. Bahwa hikmah ini lahir untuk membantu pemerintah di dalam program pembangunan. Jadi hikmah bukan menjadi pengacau. Tidak bisa. Kita Iya. ini organisasi besar. Iya. Kita organisasi paguyuban. Iya. Iya. Jadi kita harus kalau ada apa-apa mungkin kemana? Mungkin pulang kampung minta Iya. Saya pasti kan ke pemerintah. Bagaimana Iya. pemerintah? Betul. Saya juga tahu bahwa di mana-mana DPD, DPC, DPW dimanapun berada itu senantiasa memang oleh pimpinan DPP itu memang mengarahkan kita bagaimana ikut berpartisipasi mensukseskan program Iya. pemerintah. Karena hikmah ya Tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Kan begitu kalau nggak Iya, salah. betul. Oke. Itu terhadap pemerintah. Nah, sekarang Ibu Yusni, tentu di 87 tahun hikmah, mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan. Bagaimana sih hikmah yang kita alami sekarang ini, lalu kemudian apa harapan-harapannya? Iya. Jadi harapan kami kan baru 10 DPC. Harapan kami kalau bisa sampai 14 kecamatan itu bisa ada ketua DPC-nya di situ. Mantap. Ya. Iya. Karena kenapa kita dari orang Endrekang, dari Maskul ini silaturahimnya ke keluarganya besar. Iya. Jadi kalau kita kemana-mana, ada keluarga saya di sana, tidak perlu susah. Iya. Ada kita sekarang ini di mana-mana ya, ada keluarga, tidak susah kita. Betul. Jadi kedepannya mudah-mudahan warga hikmah yang ada di Kota Makassar ini bisa bersatu, Ya. bisa solid, bisa tobana, tolong menolong, bantu membantu, nasihat menasehati. Oh, ayo mantap. Ya, jadi mantap. kalau ada kayak itu, kalau salah satunya ada musibah ya kita di situ saling membantu. Ya. Oke. Berarti harapan paling dekat dari Ibu ini bahwa tahun depan sudah paling tidak sudah terbentuk semua kecamatan ada pengurus Pengurus DPC-nya. DPC-nya. Iya, sehingga itu bisa nanti membantu melakukan program-program pembangunan Kota Makassar dan juga membantu menghidupkan silaturahmi di antara warga. Iya. Terus, bagaimana dengan hikmah DPW? Apakah sering ada komunikasi, ada silaturahmi atau koordinasi ya dengan pengurus itu DPW? sudah kewajiban DPD untuk koordinasi dan minta petunjuk ke DPW. Iya. Karena kenapa kita organisasi? Iya. Kalau DPW bilang seperti ini, wajib kita laksanakan oleh DPD. Iya. Tidak bisa karena ini adalah organisasi. Satu tingkat di atasnya kita harus saling menghargai dan komunikasi lancar. Iya. Jadi kami harus minta petunjuk dari atas. Iya. Seperti itu. Mantap. Jadi artinya bahwa di 87 tahun hikmah ini, hikmah menunjukkan eksistensinya, tetap menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi besar, organisasi tertua dalam menjalankan bagaimana
mengibarkan moto tolong menolong, Iya. bantu membantu, nasihat dan menasehati. Selain itu juga membantu mensukseskan program-program pemerintah Iya. dimanapun berada. Ya. Dan terakhir mungkin Ibu Yusni. Ibu Yusni, saya tahu bahwa selain ketua DPD, juga ke DPD Hikmah saya, juga adalah sekretaris pengurus Yayasan Akhirat. Iya, betul sekali. Ya, nah, salah satu organisasi yang memiliki lahan pekuburan yang sangat luas, Iya. itu adalah Hikmah. Hikmah. Dan pekuburan itu di bawah naungan pengurus Yayasan Akhirat. Akhirat. Nah, Ibu sebagai pengurus, kalau tidak salah jabatannya sebagai sekretaris. Mungkin bisa dijelaskan lah tentang pekuburan di sana. Iya. Pekuburan Hikmah itu tepatnya lokasinya ada di Moncongloe. Moncongloe. Luasnya kurang lebih 4,3 hektar. Oh, luas biasa. Kemudian itu bisa dimakamkan warga Hikmah saja. Oh, hanya warga Hikmah Hanya saja? warga Hikmah. Selain warga Hikmah? Tidak boleh Tidak dimakamkan. Warga Hikmah adalah suami dan istri. Salah satunya anggota Hikmah itu sudah, suaminya juga jadi Hikmah, orang Hikmah. Apalagi anak-anaknya. Oh, berarti. Tapi kalau saudaranya suaminya, itu bukan anggota Hikmah. Berarti yang bisa dimakamkan di sana adalah yang memiliki darah Masen Rempulu, atau memiliki keterikatan keluarga atau menikah dengan orang Masen Rempulu. Apakah suaminya atau istrinya, termasuk hasilnya? Hasilnya. Kalau tidak salah Ibu Yusni juga begitu. Iya, betul. Jadi Bapak juara Masen Rempulu sekarang. Iya, sekarang. Karena keterikatan pernikahan. Bapak itu aslinya dari Sasak, suku Sasak. Suku Lombok. Tapi sekarang menjadi warga Hikmah. Iya, karena Lombok ketemu Duri. Lodur. Iya. Jadi bagaimana perkembangan pemakaman Hikmah sekarang ini? Alhamdulillah semakin kelihatan. Karena kenapa di sana sudah tertata rapi. Iya. Kedua, tempat parkir sudah ada. Iya. Sekarang juga kita akan memulai lagi pengamanannya, yaitu memasang pagar-pagar. Pondasi pagar sudah ada, sisa mau ditingkatkan lagi naik. Iya. Iya. Alhamdulillah. Terakhir Ibu Yusni, mungkin ada kata-kata pesan atau apa, khususnya sebagai perempuan Masen Rempulu, yang mungkin bisa dibagi kepada yang lain untuk bagaimana mensukseskan keluarga, mensukseskan karir, dan terlibat di komunitas. Mungkin ada saran-saran atau pesan-pesannya. Kok bisa sih? Kalau saya tidak ada yang susah sebenarnya, tergantung niat. Oh iya. Dan hati yang ikhlas. Karena kenapa? Jangan dicampur baurkan antara tugas dan keluarga, antara keluarga dan organisasi. Karena beda peruntukannya semua. Jadi tidak lepas daripada dukungan dari suami dan anak. Mari kita berhikmah, mari kita berorganisasi, tapi salah satunya jangan sekali-sekali menyombongkan diri. Kalau kita sombong, insya Allah semua orang tidak percaya dengan kita. Tidak ada yang suka kita. Sesama orang sombong saja tidak saling percaya. Tidak percaya, apalagi kalau kita yang sombong sendiri. Tidak ada. Setelah saya pensiun, sekarang ini semua itu tidak ada artinya. Sudah lewat. Baik, saya kira apa yang disampaikan Ibu Yusni tadi itu sangat menarik, penuh makna, baik membina keluarga, karir, dan komunitas. Maka kita yang hadir dimanapun berada warga Masen Rempulu tentu bisa memetik pelajaran yang berharga. Yang saya tangkap tadi dari beliau adalah ketika ingin membina keluarga, jangan sampai anak-anak kita itu kita marahi. Itu jangan. Karena itu bisa menjadi beban psikologis bagi anak kita.
Yang kedua, di dalam jenjang karir beliau bisa menanjak begini karena disiplin dan mampu mengatur waktunya, bisa membedakan mana urusan keluarga, mana urusan karir. Demikian juga beliau memimpin DPD Kota Makassar ini karena beliau mempunyai prinsip bahwa segala sesuatu yang bisa dilakukan dalam komunitas harus dilandaskan dengan keikhlasan. Tidak boleh menyombongkan diri. Karena orang sombong saja tidak suka sesamanya orang sombong. Oleh karena itu, inilah pelajaran yang penting yang bisa kita dapat pada pertemuan dengan salah satu Sri Kandi Masendrempulu yang sukses di keluarga, karir, dan komunitas. Saya kira banyak hal yang ingin kita diskusikan, cari lebih dalam dengan Ibu Yusni, tetapi waktu yang akan datang kami akan meminta kesediaan Ibu lagi. Ya, mudah-mudahan ada waktu. Ya, terima kasih. Maka saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini membahas tentang perempuan Masendrempulu antara keluarga, karir, dan komunitas. Sekian. Salama kita pasalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Amin, amin.